Apakah Ibu melaksanakan pembelajaran secara daring? Iya. Iya. Jenis kurikulum apa yang Ibu terapkan pada pembelajaran PLH pada kelas yang Ibu ajar? Kurikulumnya sih kurikulum 13 ya, Iya. sama dengan ini yang sedang lagi dijalankan sekarang. Apakah Ibu menerapkan pembelajaran berbasis masalah? Berbasis masalah. Kalau selama ini kan dalam pembelajaran daring ini kita belum ada tatap muka, jadi kita masih saya memberikan pembelajarannya masih lewat online gitu, jadi masih daring, jadi belum memecahkan masalah. Mungkin kalau yang selama ini saya ajarkan itu masih mereka membuat kreatif, karya seni atau menggambar-gambar bagian tubuh manusia atau hewan. Itu jadi kalau mereka tuh belum belum ada soal untuk memecahkan masalah gitu. Jadi selama ini mereka tuh masih ada karya seninya gitu, jadi dia ada bisa menggambar atau membuat ini jadi sekalian dengan karya seni, jadi dia membuat kayak patung-patung gitu, jadi dia patung, jadi kita tuh jadi sama dengan bisa ke IPA juga, bisa ke PLH juga IPA ya, bisa ke kesenian juga. Jadi kita menilainya juga, jadi ada beberapa di bidang studi. Apakah Ibu saat mengajar fokus pada hal yang berkaitan dengan kehidupan siswa? Enggak. Jadi enggak selalu dengan kehidupan siswa. Jadi siswa kehidupannya misalkan serba ada atau kekurangan, kita tidak menekankan bahwa siswa itu harus ada. Sekarang kan kasihan ekonominya di bawah, kasihan kan. Jadi semuanya rata. Jadi saya juga bisa mengambil kesimpulan. Jadi saya memberikannya itu tengah-tengah gitu. Jadi tidak melihat siswa ini harus beli ini. Karena selama daring ini banyak juga orang tua siswa yang mengeluh, Bu, ini sih gini pembelajarannya begini. Ada juga yang kapan mau masuk, saya supaya nggak pusing ini dengan pembelajaran siswa. Kadang juga ada yang maksudnya memberikan saya komplain ke saya, Bu, kok pembelajarannya begini sih. Saya nggak bisa mengambil pembelajaran sendiri karena kan saya juga mengikuti kurikulum. Jadi bukan semau saya. Apakah Ibu melaksanakan pembelajaran berbasis inquiry? Selama ini sih iya ya. Jadi nggak selalu. Apakah metode dan model pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu pada saat pembelajaran sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah sih baik ya, selama ini baik. Karena kan kalau selama daring ini, jadi saya memberikan memberikan materi ini, tugas itu saya tidak mau membebani orang tua. Kan orang tua banyak juga yang mengeluh yang tadi saya bilang. Jadi yang bisa saja. Jadi kita pun dari pihak sekolah, maupun sekolah ini atau sekolah lain pun udahlah, kasihan dengan keadaan, maksudnya bukan kadang mungkin orang tua sudah dipusingkan pekerjaan rumah, ditambah lagi pekerjaan anak yang harus dikerjakan di rumah. Metode dan model pembelajaran apa yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran? Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar, Bu ya. Jadi kan kalau bermain sambil belajar, si anak tidak merasa bosan. Kita ada bermainnya, ada candanya, tawanya gitu, tapi ada kalanya juga serius, jadi sersan. Apakah terdapat kesulitan dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi seperti sekarang? Ya jelasnya sulit ya, jadi kita nomor satu nggak bisa tatap
muka. Saya pun memberikan keterangan informasi, maksudnya pembelajaran ilmu lah ya, tidak tidak sepenuhnya. Jadi saya tidak bisa berbicara langsung, saya mengirimkan video. Memang saya suka mengirimkan suara gitu ya, sampai enggak memperlihatkan gambar. Jadi tidak, ya kurang stabil lah selama pandemi ini. Apakah saat pembelajaran Ibu telah menerapkan apakah Ibu sudah menerapkan pembelajaran berbasis tim di kelas? Berbasis kan? Berbasis tim di kelas? SIM di kelas belum ya? Belum ya. Apakah Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Iya, saya biasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran kan. Kita sering memperlihatkan dari web internet gitu. Jadi saya juga kan nggak selalu gimana kalau misalkan ada di kelas, apalagi saya sudah masuk sekolah kan. Waktu sebelum ini kan masih WFH ya, guru masih WFH. Jadi kalau pas misalkan saya ada di rumah, saya kekurangan kuota. Pas ada di sekolah baru saya membuat soal tugas-tugas buat anak-anak murid. Jadi kalau misalkan ini saya kira belum ya. Apakah sekolah ini termasuk sekolah yang menerapkan program sekolah Adwiyata? Adiliyata setahu saya belum ya. Iya, program apa saja yang bisa dilaksanakan? Kenapa kurang sesuai? Jika iya, program apa saja yang biasanya dilakukan? Kan belum. Maksudnya saya kan maaf ya, saya guru baru. Jadi saya belum tahu apakah program Adiliyata itu sudah ada atau belum. Jadi saya maaf tidak bisa menjawab iya atau tidak yang pertanyaan sebelumnya ini. Saya baru, jadi saya belum tahu Adiliyata itu sudah ada di sekolah ini atau belum. Apa Ibu ketahui mengenai pembelajaran saling tenas? Gimana? Apa Ibu ketahui mengenai pembelajaran saling tenas? Saling tenas maksudnya gimana? Saling tenas itu saling berkaitan ya pembelajarannya. Oh iya, berkaitan ya. Kayak tadi kan saya IPA dengan SBDP berkaitan. Terus kan IPS dengan PPKN masih berkaitan. Pendekatan pembelajaran seperti apa yang digunakan Ibu untuk menghadapi siswa yang pasif dalam pentingnya kebersihan lingkungan? Kalau kebersihan lingkungan selama ini saya belum melihatnya ya. Cuman kan saya ya belum terlihat langsung karena kan belum masuk pembelajaran. Maksudnya belum bertatap muka. Jadi saya belum bisa menjawab sudah atau belumnya karena saya dengan murid-murid belum bertatap muka. Nomor 15. Bagaimana implementasi pembelajaran saling temas dalam proses pembelajaran di sekolah? Gimana? Bagaimana implementasi pembelajaran saling temas dalam proses pembelajaran di sekolah? Iya, kan saya tadi bilang saya belum maksudnya saling temas. Saya belum maksudnya di sini kan belum tahu apakah di sini sudah diadakan program saling temas itu atau belum, karena satu saya guru baru berapa bulan saya di sini dan saya juga langsung dipercayakan, alhamdulillah langsung dipercayakan memegang kelas 5. Selanjutnya, cara atau contoh seperti apa yang Ibu terapkan kepada peserta didik terhadap pentingnya menjaga tumbuhan alam di sekitar kita? Kalau selama ini sih, selama saya daring dengan mereka, saya meminta mereka untuk menyiramnya, jadi memperlakukan memperlakukan tumbuhan atau makhluk hidup lain tuh dengan sebagaimana mestinya gitu. Misalkan menanam tumbuhan, menyiram atau memberi pupuk. Begitupun juga pada hewan. Maksudnya kan saya sering lihat ya, ada kucing tendang. Saya bilang makanya saya menjaga. Kucing itu makhluk hidup. Mereka juga perlu pengen hidup. Bagaimana kalau kamu ada yang nendang? Kamu sakit kan? Ya, saya bilang gitu. Oh iya Bu,
hati-hati. Saya sering menasehatinya gitu. Bagaimana keaktifan siswa selama pembelajaran? Kalau keaktifan siswa sih ya ada yang aktif ada yang enggak, jujur aja. Jadi mereka juga ada yang melakukan tugas, ada yang enggak gitu ya. Jadi ada juga beberapa orang yang dari awal pembelajaran kelas 5 ini sampai sekarang belum memberikan tugas harian. Dari itu ada beberapa orang. Jadi tanggapan Ibu bagaimana yang belum mengumpulkan tugas itu, Bu? Nah, saya sudah menghubungi kedua orang tuanya. Selama ini kan saya memberi tugas lewat di grup ya, di grup orang tua murid. Sedangkan ini saya double ngasih tugasnya. Saya di grup orang tua murid memberikan tugas, dan kepada siswa yang kalau nggak salah 3 orang ya, ada yang dari awal kelas 5 itu sampai sekarang belum pernah mengumpulkan tugas. Jadi saya japri ke orang tuanya murid tapi tidak ada tanggapan. Saya juga sudah konsultasi dengan para guru, teman-teman guru di sini. Saya bilang, udah diamin aja Bu Irma. Jadi saya bilang, jadi rapotnya gimana dong nanti misalnya sekarang kan mau semester 2 ya, kan mau semester 1 udah beres nih, insya Allah Desember mungkin ya. Gimana nih, kosongin aja. Jadi apa yang mau diisi dong? Selama ini mereka nggak pernah memberikan tugas harian kan. Padahal saya setiap hari sudah mengingatkan. Jadi saya double memberikan tugasnya ke grup lewat jalur pribadi iya. Tidak ada tanggapan ya? Nggak ada tanggapan. Mereka membalas pun dia hanya membaca. Kadang membaca. Ya Allah, nggak dibalas. Udahlah, saya juga konsultasikan dengan teman-teman guru. Udah gitu aja. Tidak ada jalan lain untuk bisa ini ya? Saya sudah bertatap muka begini dengan orang tuanya. Tapi orang tuanya ya mau enggak. Bahkan saya juga sudah ke rumahnya mengunjungi, ya begitu, sudah mengunjungi, tapi mereka kayaknya maaf ya, mungkin kelamaan juga ya 2 tahun gitu ya, bukan nggak mau ya, terserah deh gimana guru ya gitu ya, kan ini kerjaan guru. Iya kan, saya bilang juga ada yang bilang gitu ya, saya bilang gini, memang ini kerjaan guru Mama, tapi kan selama pandemi ini semuanya orang tua, ya, guru pun tidak mau membebani orang tua. Iya betul. Kalau kerjaan sekolah ya di sekolah, kecuali pekerjaan rumah, PR, tugas PR. Jadi dia menganggapnya saya nggak mau, ya males lah itu, orang tuanya juga tidak mau ambil pusing. Jadi ya guru, kerjaan sekolah ya sekolah. Ada juga bilang gitu. Terus ada juga yang sebaliknya. Saya waktu itu pernah lupa. Biasanya kan saya kalau ngirim tugas itu subuh atau sebelum subuh lah. Sebelum ambil wudhu, saya udah kirim tugas saya ke grup. Saya kelupaan, jam 7 saya belum ngirim. Mereka tuh hubungi saya, Bu, hari ini ada tugas tema nggak? Astagfirullahaladzim. Saya cek lagi, belum ngirim tugas. Untung semalam saya jadi kalau memberikan tugasnya itu, misalkan dalam satu tema, subtema 1, saya sudah bikin dalam 1 minggu. Untuk 1 minggu saya sudah bikin, jadi saya tinggal kirim. Pagi subuh tuh saya tinggal kirim. Jadi ya terus gitu. Jadi pas jam 7 itu ada salah satu orang tua murid yang, Bu, ini hari ini ada tugas tema nggak? Dia bilang gitu. Saya lihat, belum kirim. Saya langsung kirim karena saya sudah menyimpan tugasnya, udah duluan saya buat tugas gitu. Saya disimpan dulu di WA yang lain. Lalu ke nomor selanjutnya, permasalahan apa yang Ibu temui saat mengajar di kelas? Kan belum ini ya, maksudnya belum tatap muka, jadi belum belum melihat secara langsung bagaimana susah atau mudahnya anak. Saya juga kan belum tahu. Kalau yang namanya guru kan pasti tahu nih watak si anak ini, si A ini, si B ini. Saya belum tahu. Saya kan belum bertatap muka, belum
ini apa tatap namanya? maya aja ya Bu. Kenapa? Tatap maya saja ya Bu. Iya, jadi apa namanya? Secara itu pun dari apa namanya, daring pun kita nggak pernah bertatap muka, jadi bukan tugas gitu. Tapi kalau di tatap maya itu gimana Bu? Tingkah laku seorang siswa, para siswa Gimana sih? eh, kenapa aja yang dilakukan siswa di pembelajaran daring ini Bu? Kadang kan ada saja siswa yang jahil gitu saat dalam pembelajaran daring, ada Iya. juga yang mereka yang berisik Iya. di Zoom Ada ya. Jadi kalau di gym itu jadi apa namanya ya, si anak itu ada yang ada yang memperhatikan, ada yang cuek gitu, jadi ada yang semaunya aja. Jadi ya yang namanya belajar di rumah gimana sih. Bagaimana cara ibu membangun interaksi sosial yang baik pada siswa yang berbeda-beda daerahnya, agamanya, suku, atau bangsanya? Ya jadi interaksi sosial tetap bergaul sesama dengan menjaga, tapi satu, tidak saling menghina, tidak mengejek, maupun fisik maupun keadaan sosial, ekonomi ataupun keadaannya gitu. Tetap satu, menjaga interaksi, menghormati dengan tidak mengejek atau menghina ya. Tidak membeda-bedakan ya Bu, Iya, tidak membeda-bedakan, biarpun beda agama atau ya yang namanya fisik orang kan beda-beda ya, wajah atau keadaannya kan beda-beda. Jadi saya tidak apa namanya, bukan tidak ya, saya tetap memberi nasihat jangan pernah membeda-bedakan, karena fisik itu ciptaan Allah. Dan kedua, tidak boleh menghina keadaan, itu pun pemberian Allah. Saya bilang gitu. Kamu menghina fisik satu orang berarti sama saja menghina Allah. Saya bilang gitu. Saya salah sampai menasihati. Oh iya bu, ya. Tapi memang sih diantara mereka suka ada yang bercanda, tapi tidak sampai ke fisik sih. Kalau bercanda gimana sih ya wajar gitu ya, bercanda wajar. Tapi tidak sampai ke fisik atau keadaan ekonomi, tidak. Selanjutnya, jika di kelas ibu terdapat anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara ibu untuk mengajar anak tersebut? Kalau kebutuhan khusus sih selama ini di sini belum ada ya. Jadi kalau kebutuhan khusus itu kan bagaimana menurut mereka, kebutuhan khusus apa. Yang saya tahu kalau anak ABK itu ada pendamping. Kayak di sekolah inklusif kan ada pendampingnya. Jadi dalam satu kelas itu ada 2 guru, satu guru memang wali kelas, satu lagi guru pendamping khusus ABK. Khusus Tidak ada ya Bu? Iya. Yang terakhir, bagaimana cara ibu mengajar siswa yang berbeda kulturnya? Maksudnya beda kultur bagaimana? Ini sama ya, sama poin yang di atas ya Bu ya, sama poin yang tadi anak ABK. Oh iya, jadi beda kultur itu jadi alhamdulillah sih, jadi selama ini nggak dibeda-bedakan, tetap sama. Mungkin kan kalau maaf ya, kalau ABK itu kan fisiknya yang kurang. Iya. Kalau yang beda kultur itu tetap saya samakan. Sudah Bu, wawancara kita. Yang terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Selanjutnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.